Christian Pulisic sama rekor dari Ricardo Kaga. Di pertandingan melawan Cagliari, Christian Pulisic tampil begitu bagus. Ia berhasil mencetakkan 2 gol dalam laga tersebut, dan 2 gol tersebut adalah gol yang ke-11 dan ke-12 di pentas Serie A di musim ini. Tambahan gol itu ternyata membuatnya mengikuti jejak legenda AC Milan yakni Ricardo Kaga. Pulisic kini menjadi gelandang Milan pertama yang bisa mencetakkan lebih dari 10 gol dalam satu musim. Terakhir kali catatan itu dibukukan oleh Kaga pada musim 2005-2006 silam. Jesse Marsch resmi menjadi pelatih baru timnas Kanada. Mantan manajer dari Leeds United yakni Jesse Marsch tak lagi menganggur lagi. Dia resmi kini ditunjuk sebagai pelatih dari timnas Kanada. Hal itu diungkapkan oleh Kevin Blue selaku dari CEO dan juga manajer umum Asosiasi Bola Kanada. Diketahui Jesse Marsch akan dikontrak selama 2 tahun ke depan. Posisi pelatih timnas Kanada kosong setelah John Herdman mundur pada akhir Agustus yang lalu untuk menangani tim Toronto FC di Major League Soccer. Man City dihantui rekor buruk di Tottenham Hotspur Stadium. Man City dihantui rekor buruk jelang lawatannya ke Tottenham Hotspur. Gagal menang di sana mengancamkan Citizen untuk bisa mempertahankan gelar juara. Manchester City belum pernah menang dalam 4 kali partai tandang ke sana di Premier League. Diketahui The Citizen selalu kalah dan tak mampu bisa mencetakkan gol. Jika dihitung secara keseluruhan sejak dibuka pada April 2019, Man City 6 kali bertanding di sana dan baru sekali menang. Kylian Mbappe pantas jadi legenda PSG. Ousmane Dembele menegaskan Kylian Mbappe pantas disebut sebagai pemain legendaris PSG. Superstar sepak bola asal Prancis tersebut telah membela PSG selama 7 musim dengan membuat lebih dari 300 pertandingan, sebanyak 256 gol dan juga 108 assist menandai kontribusi Mbappe untuk Les Parisiens, termasuk bisa memenangi 14 trofi juara termasuk 6 gelar di Ligue 1 Prancis. Jumlah golnya itu menjadikan Kylian Mbappe sebagai pemain tersubur dalam sejarah klub. Satu rekor buruk lagi menyambangi Manchester United. Rekor-rekor buruk telah Manchester United kumpulkan di musim ini. Setan Merah sudah kebobolan 56 gol dari total 36 laga dan berhasil menelan 14 kekalahan di ajang Liga Premier Inggris. Soal kebobolan itu jadi yang terburuk sejak 53 tahun terakhir, dan soal kekalahan itu jadi yang terburuk sejak 46 tahun terakhir. Ada satu lagi rekor buruk yang membayangi Manchester United, itu perihal kekalahan terbanyak di kandang dalam semusim dari seluruh kompetisi. Sejauh ini Manchester United sudah menelan 9 kekalahan di Old Trafford, dan Opta mencatat jumlah kekalahan tersebut menjadi batas tertinggi sejauh ini untuk Setan Merah. Manchester United diminta ubah strategi perekrutan. Banyak belanja minim hasilnya. Manchester United diminta mengubah strategi perekrutan agar tak lagi buang-buang uang. Kiper legendaris Manchester United yakni Peter Schmeichel berharap ada perubahan signifikan untuk musim panas nanti yang menandai dimulainya era baru dari Sir Jim Ratcliffe. Ia berharap Manchester United lebih fokus kepada pengembangan pemain muda dan benar-benar melakukan scouting dengan baik. Manchester United merupakan klub dengan belanja bersih terbesar di Liga Inggris dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun tersebut, 4 trofi telah dimenangi mereka, sehingga per trofinya senilai 282 juta pound sterling. Bayer Leverkusen rajanya injury time. Jangan tinggalkan pertandingan saat nonton Bayer Leverkusen. Di sepanjang musim ini pasukan dari Xabi Alonso sudah membuat 10 gol lebih setelah menit ke-90. Bayer Leverkusen pun pantas disebut sebagai raja injury time. Dilansir dari Sky Sport, Leverkusen total sudah mencetakkan 13 gol di seluruh kompetisi setelah pertandingan melewati menit ke-90. 7 gol dari 13 gol tersebut berujung jadi penentu tim untuk menang, dan pelatih Xabi Alonso memuji para pemainnya yang disebut menunjukkan karakter tim. Tayal mental tersebut membuat Bayer Leverkusen tidak terkalahkan selama 50 kali di seluruh kompetisi musim ini.
Tom Haye dan juga Nathan Joe resmi pergi dari SC Heerenveen. Dua pemain timnas Indonesia yakni Tom Haye dan juga Nathan Joe secara resmi pergi dari klub Eredivisie Belanda yakni SC Heerenveen. Tom bersepakat untuk tak memperpanjang kontraknya, sedangkan Nathan sudah habis masa peminjamannya dari Swansea City. Kini masih menjadi pertanyaan kemana Tom Haye pergi. Ada kabar bahwa klub milik pengusaha Indonesia di Italia yang baru promosi Como berminat untuk bisa mendatangkan sang pemain. Philippe Troussier dikabarkan jadi dirtek baru PSSI. Mantan pelatih Vietnam yakni Philippe Troussier dikabarkan akan menjadi direktur teknik baru dari PSSI. Saat ini posisi tersebut masih ditempati oleh Indra Safri. Philippe Troussier saat ini masih menganggur pasca dipecat oleh Vietnam akibat kekalahan 2 kali dari timnas Indonesia. Kabar Philippe Troussier semakin menguat setelah ex-pelatih dari Jepang di Piala Dunia 2002 tersebut hadir di playoff Olimpiade 2024. Troussier menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Guinea di Prancis. Indonesia tak satu grup dengan Malaysia di Piala AFF. Mulai edisi 2024, Piala AFF berganti nama menjadi ASEAN Championship. Turnamen ini rencananya berlangsung pada tanggal 23 November hingga tanggal 21 Desember. AFF telah mengumumkan daftar unggulan untuk edisi terbaru. Thailand dan Vietnam menempati pot yang satu, sementara Indonesia yang ranking FIFA-nya mengalami peningkatan secara signifikan harus menempati pot yang kedua. Skuad Garuda bersatu di pot yang sama dengan Malaysia. Keputusan AFF menempatkan Indonesia di pot yang kedua bukan tanpa alasan. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut menentukan pembagian pot berdasarkan hasil dari turnamen AFF sebelumnya. Tangan dingin Thiago Motta bawa Bolonya tembus Liga Champion. Tangan dingin Thiago Motta mampu membawa Bolonya mentas di Liga Champion musim depan. Gaya main dari Motta yang mengandalkan penguasaan bola melambungkan Rosso Blue. Keberhasilan Bolonya tampil di Liga Champion musim depan begitu bersejarah. Pasalnya ini merupakan pertama kali bagi Bolonya mentas di kompetisi Eropa dalam 60 tahun terakhir, sejak terakhir kali pada tahun 1964. Dikutip dari WhoScored, Bolonya menjadi tim dengan rataan penguasaan bola tertinggi kedua di Serie A musim ini dengan mencapai 57,8%. Mereka hanya kalah dari Napoli dengan penguasaan mencapai 61,6%. Jika Lewandowski cetak 1 gol lagi, Barcelona harus bayar 1 juta euro. Robert Lewandowski sudah membuat 24 gol di seluruh kompetisi musim ini. Jika capaian 25 gol alias 1 gol lagi, maka Barcelona harus bayar sekitar 1 juta euro kepada Bayern Munchen. Diketahui dalam pembelian Lewandowski dari Munchen, ada perjanjian khusus berupa Barca harus membayar 1 juta euro kepada Munchen jika Lewandowski mencetakkan 25 gol. Perjanjian itu disanggupi oleh Barcelona dan di musim yang lalu, Barca pun langsung membayarnya yang jika dirupiahkan mencapai 17,3 miliar rupiah. Ditanimbang Aston Villa, Jurgen Klopp puji karakter dari Liverpool. Jurgen Klopp menyesalkan kesalahan timnya di menit-menit akhir saat Liverpool melepaskan keunggulan 2 gol untuk bermain imbang dengan Aston Villa. Tim tamu berada di atas angin saat Emiliano Martinez memberikan mereka gol pembuka dalam 61 detik pertama. Meskipun Yuri Tillman menyamakan kedudukan untuk Villa, Cody Gakpo dan juga Jarell Quansah membuat Liverpool kembali memegang kendali. John Duran mencetakkan 2 gol di akhir pertandingan yang membuat tim asuhan dari Jurgen Klopp gagal meraih 3 poin. Pasca pertandingan, Klopp mengakui bahwa meskipun Liverpool tidak dapat memenangi pertandingan, ia bangga dengan penampilan timnya di laga kali ini. Jarell Quansah cetak gol perdana di Liga Inggris. Jarell Quansah boleh saja kecewa Liverpool gagal menang di kandang Aston Villa, tapi di satu sisi Quansah senang bisa mencetakkan gol perdana di Premier League. Quansah baru diorbitkan ke tim utama musim ini dengan total 2 gol dan 3 assist dari 32 laga. 16 diantaranya dilakoni di ajang Liga Premier Inggris.
hijrah ke Amerika Serikat, Giroud ingin tantangan baru. Oliver Giroud membeberkan alasannya pindah ke Liga Amerika Serikat. Dia ingin menikmati tantangan baru sebelum ia gantung sepatu. Di usianya yang kini menginjak 38 tahun, Oliver Giroud butuh tantangan baru menjelang masa pensiunnya. Maka pindah ke MLS untuk bisa memperkuat Los Angeles FC jadi pilihan yang terbaik. Selama memperkuat AC Milan, Giroud telah mencetakkan 48 gol dan 19 assist dari total 130 penampilan. Conte masih buka pintu untuk melatih AC Milan. Mantan pelatih Inter Milan yakni Antonio Conte diklaim masih membuka pintu untuk menukangi AC Milan di musim depan. Dilansir dari Sport Media Cast, Conte sebenarnya selalu membuka kans untuk melatih Milan. Selain itu, pelatih 54 tahun tersebut juga disebut siap berkompromi dengan manajemen Rossoneri soal gaji. Laporan itu juga menyebut apa alasan Conte mau melatih Milan. Selain karena nama besar klub, ia juga suka dengan para pemain yang ada sekarang ini, plus masih menyimpan ambisi bisa meraih Scudetto dengan 3 klub besar di Italia. Rencana transfer Manchester United datangkan Dumfries tendang Aaron Wan-Bissaka. Manchester United nampaknya akan melakukan pergantian komposisi bek kanan mereka. Setan Merah dikabarkan akan memboyong Denzel Dumfries dari Inter Milan di musim panas nanti. Gazeta dello Sport melaporkan Manchester United punya kans untuk bisa mendatangkan Dumfries di musim panas. Inter dikabarkan tidak keberatan menjual sang bek, dengan catatan mereka harus menerima tawaran yang bagus untuk sang beknya tersebut. Lavinia Mata dikabarkan siap mengikhlaskan kepergian dari sang bek jika ada tawaran mencapai 45 juta euro. Usai gantikan klub, pemain ini jadi bidikan pertama slot di Liverpool. Pengganti Jurgen Klopp di Liverpool adalah Arne Slot. Dikabarkan mengincar sang winger PSV Eindhoven yakni Johan Bakayoko sebagai salah satu rekrutan pertamanya di Anfield Stadium. Harga dari Bakayoko sendiri disebut cukup mahal. Ia dilaporkan dibanderol mencapai 47 juta pound sterling. Pihak PSV Eindhoven sendiri paham bahwa Johan Bakayoko diincar oleh banyak klub top Eropa. Melalui technical director mereka yakni Ernest Stewart, ia mengaku bahwa pihak klub tidak yakin sang pemain bakal bertahan lebih lama di PSV. Kandidat presiden baru Fenerbahce janjikan Jose Mourinho. Memiliki reputasi sebagai sosok pelatih juara membuat Jose Mourinho masih mendapatkan minat dari banyak klub top Eropa, termasuk diantaranya klub raksasa Turki yakni Fenerbahce yang akan melangsungkan pemilihan presiden yang baru. Salah satu kandidat calon presiden Fenerbahce yakni Aziz Yildirim mulai melancarkan janji-janjinya andai ia terpilih nanti. Yildirim mengatakan bahwa ia akan menghadirkan seorang Jose Mourinho sebagai juru taktik Fenerbahce yang baru.